maupun Fas dan keluarga besarnya. Semoga mereka bisa memaafkan aku dan bisa cepat dipertemukan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar dari mereka, dan aku pun ya tidak mempermasalahkan itu. Wajarnya kenapa? Karena dosa dan perbuatan aku kemarin mungkin sangat menyakitkan. Kemarin terakhir ini kalau bicara tentang anak itu ada sebuah penyesalan, dari yang sebelumnya. Bisa sedikit cerita apa yang membuat hal akhirnya terbersit, Mas Galih, bahwa penyesalan itu sangat besar ketika bahwa wah ini anakku, dan itu pun setelah keluar maksudnya keluar dari pesantren itu, terus ada sebuah pelajaran besar mungkin di dalam yang didapat sehingga akhirnya masuk. Itu aku nggak pernah berpikir, dan itu selalu dipikirkan aku kalau aku nggak salah. Gue nggak salah. Kenapa sih nggak salah? Karena banyak banget kasus yang lain yang lebih parah, kok mereka nggak dapat hukuman gitu, ya kan? Tapi ternyata di situ menyadarkan kalau Allah itu ngasih aku hukuman ini apa biar berubah. Karena kalau misalnya aku tidak berubah pada saat itu mungkin, ataupun aku tidak dihukum pada saat itu mungkin, sampai sekarang aku masih menjadi pribadi yang suka ngomongin orang di media, apalagi pada saat itu adalah mantan istri ya, ibu dari anak aku. Dan di situ di dalam itu aku mulai menyadari, aku mulai berpikir, oh iya ternyata ini adalah hukuman dari apa yang telah aku perbuat kemarin, dari omongan aku terhadap anak aku pada saat itu yang harus ketemu, harus tes DNA lah, karena pada saat itu benar-benar akunya lagi emosi, terus juga yang aku ngomongin hal-hal yang lain yang menyinggung lah. Nah di situ aku mulai berpikir, mulai sadar, di situ juga mulai mendekatkan diri dengan yang Maha Kuasa. Akhirnya di situ mulai sebuah kedewasaan menurut aku ya. Dan dengan mengungkapkan rasa bersalah, dengan mengungkapkan kemarin permintaan maaf, itu jauh lebih lega. Karena apa? Karena pada saat itu gengsi aku tinggi untuk mengakui apapun pada sebelum aku masuk ya. Nah begitu aku keluar, aku kemukakan pada vlog Chris Hatta, terus juga di acara-acara yang lain, itu justru lebih lega gitu. Lebih leganya di mana? Ya semoga dengan apa yang aku utarakan, aku ungkapkan, menggugah hati dari mereka ya untuk segera mempertemukan aku dengan Fas. Kenapa? Karena bukannya aku nggak mau tiba-tiba datang ke rumah, tapi aku berpikir gue nggak mau nih nyakitin perasaan anak gue lagi. Yang pertama, yang kedua, gue nggak mau nih bebanin psikologis anak gue. Tapi kalau seandainya udah diizinkan, berarti kan baik dari Fairuz ataupun Sony udah berbicara dengan Fas. Nah, nih Dedi mau ketemu. Udah siap belum ketemu sama Dedi? Kalau anaknya sudah siap, mungkin mereka udah ngasih izin ke aku untuk ketemu. Nah, kalau aku langsung selonong boy ke rumah itu, menurut aku sih nggak, kasihan. Dan di situ ada sebuah ketakutan juga dari aku, dimana begitu aku nyampe ke sana ditolak sama anak aku sendiri. Mungkin sama Fairuz sama Sony enggak ya, cuman kalau ditolak sama Fas kan jauh lebih sakit hati dibanding sama mereka gitu. Jadi ya untuk saat ini ya aku akan terus bersabar sampai nggak tahu kapan waktunya, dan aku tetap berdoa, berharap semoga dalam waktu cepat ini aku bisa ketemu. Fas berapa tahun sekarang? 9. Oke, artinya udah mulai mengerti lah ya? Sudah mulai mengerti, itu yang aku khawatirin ya, karena kesalahanku kemarin jangan sampai ada stigma yang jelek terhadap aku, walaupun emang seperti itu pada saat. Ada sebuah ketika ada sebuah penyesalan, maka ada, kalau kita meyakini ada sebuah pintu yang baik yang terbuka, ya kan? Ya, mudah-mudahan itu adalah pintu yang baik dan terbuka untuk ketemu dengan anak secara tenang gitu ya. Ada nggak sih sebetulnya atau upaya apa yang udah dilakukan untuk ketemu secara langsung, tidak langsung melalui anaknya mungkin, tapi
mulai imamahnya atau ayah sambungnya seperti apa? Aku sih udah mengirimkan DM kepada Virus dan Fas ya, karena aku yakin Fas yang megang kan Virus pada saat keluar, terus juga ulang tahun, minta dipertemukan, dan di situ juga aku mengutarakan permintaan maaf aku kepada Sony, Virus maupun Fas dan keluarga besarnya. Semoga mereka bisa memaafkan aku dan bisa cepat dipertemukan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar dari mereka, dan aku pun ya tidak mempermasalahkan itu. Wajarnya kenapa? Karena dosa dan perbuatan aku kemarin mungkin sangat menyakitkan buat mereka, dan aku akan tetap sabar menunggu sampai saat ini. Jadi memang belum ada lampu hijau dari Belum. Gimana cara Gali buat melepas kerinduan sama anak sejauh ini? Kalau lagi rindu seperti apa Gali mengalihkannya gitu? Paling ya berdoa, terus juga dari sekarang sedikit-sedikit ngumpulin mainan buat dia. Ada mainan di rumah, ada beberapa biji aku kumpulin, jadi suatu saat nanti ketemu ya itu yang aku serahkan. Gali ada khawatir nggak kalau Fas nanti lupa sama dirimu atau menjadi tidak familiar dengan dirimu? Ada kekhawatiran seperti itu nggak? Kalau lupa ataupun kalau lupa sih aku sih nggak ada masalah ya, aku tinggal ingetin. Cuman yang aku khawatirin dia nggak mau ketemu, karena dia udah besar dan udah bisa mengakses internet, udah bisa melihat video kemarin atau berita-berita aku yang kemarin. Nah itu yang sangat aku khawatirkan sih dibanding lupa, karena aku yakin dia masih ingat kok umur 3 tahun sama aku terus. Sebagai ayah biologis ya, biar bagaimanapun kan tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan anak, ya kan? Apa yang Gali rasakan sekarang, kesulitan ketemu dengan anak biologis Gali? Lebih ke kecewa, sedih, atau bagaimana? Aku sih lebih sedih ya, karena dari aku sendiri aku menunggu, bukannya mau maju gitu. Ya itu tadi, aku takut kalau aku datang langsung. Jadi dalam hal ini tidak ada yang menghalangi aku untuk ketemu, cuman aku ingin anak itu dipersiapkan dan mau ketemu sama aku. Bukannya aku gengsi ataupun aku butuh pengakuan, tapi aku nggak mau merusak mental Fas itu sendiri. Begitu aku datang tiba-tiba dia kaget ataupun dia tiba-tiba dia shock, tapi dengan dia berbicara dia pengen sama aku, berarti udah nerima dong sosok aku untuk ketemu sama dia. Itu aja sih Mas. Tapi sampai saat ini ada nggak sih komunikasi mungkin baik pun ya yang muncul langsung inisiatif dari Fas sendiri? Nggak ada, karena kan nomor aku juga baru, handphone aku juga nggak ada yang lama kan, jadi BB. Jadi untuk saat ini ya aku nggak ada nomor telepon ke sana, paling cuman mengirimkan DM 2-3 kali, tapi saat ini sih belum ada tanggapan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.